Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Beni? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Beni? Alhamdulillah sehat. Ya, di sini saya akan melakukan satu observer kegiatan kali ini. Nanti saya akan memulai dari hal yang pertama kepada Bu Beni. Kabar hari ini Bu Beni? Alhamdulillah sehat Pak dan baik. Siap mengikuti Dan hari ini ya, alhamdulillah ini kabarnya sangat baik. Semoga kita juga selalu diberi kesehatan kedepannya nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum kita melakukan coaching sebagai pendahuluan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. siap. Yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan digunakan coaching pada kegiatan coaching kali ini, yaitu coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan alur kita ataupun sudahkah Bu Beni memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coach merespon atau memberi umpan balik atas pertanyaan yang diajukan oleh coach. Dan perlu diingat kegiatan coaching juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian langsung saja bagi pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Beni kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah belajar dan menolak. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif nanti apa yang akan Bu Umi sampaikan. Kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot untuk Bu Umi selaku coaching. Oke. Terima kasih Bu Beni. Kemudian pertanyaan kedua ini, kompetensi bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Untuk kompetensi yang spesifik nanti patut diobservasi. Yang pertama adalah nanti saya menjadi pendengar yang aktif dari hal-hal yang akan disampaikan oleh Bu Umi pada praktek coaching kali ini. Kemudian saya juga nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Umi dan mengarahkan serta menggali sehingga nanti Bu Umi bisa menyampaikan segala permasalahan dan juga nanti solusi. Ada solusi dari Bu Umi itu sendiri. Oke. Pertanyaan ketiga ini, bagaimana indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Beni pada kegiatan coaching kali ini dan apa tujuan pengembangan yang Bu Beni harapkan? Untuk coaching kali ini nanti indikatornya adalah saya mampu menyimak secara aktif nanti apa yang akan disampaikan oleh Bu Umi. Kemudian yang saya semak itu nanti bebas dari asumsi. Kemudian juga nanti saya bisa memberikan pertanyaan terbuka sehingga nanti Bu Umi itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah Bu Beni, demikian kegiatan observasi kali ini. Selanjutnya silakan kepada Bu Beni melakukan coaching terhadap coaching untuk kerjasama dengan Bu Beni. Terima kasih sudah melakukan kompetensi yang ingin dicapai dan ingin saya observasi secara rinci. Siap Pak Ruby, saya akan melaksanakan tugas praktek coaching dengan Bu Umi. Saya sebagai coachnya, nanti Bu Umi adalah sebagai coaching. Sudah siap Bu Umi? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sedang sehat, bahagia, dan senang. Ya, itu yang diharapkan ya Bu. Oke, mudah-mudahan nanti kita hari ini saya bisa memberi informasi dari Bu Umi dan Bu Umi bisa menyampaikan unek-unek atau permasalahan untuk coaching kali ini. Pertanyaan pertama Bu, untuk tujuan dari
ini seperti apa? Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk berbagi cerita dengan Bu Feni dalam kegiatan coaching ini. Di sini saya punya unek-unek, punya permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran, yaitu tentang kenyamanan atau kondisi pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Itu yang saya hadapi, bahwa yang saya temukan itu masih banyak anak yang belum bisa konsentrasi penuh, yang belum termotivasi. Akhirnya mereka itu kadang membuat permasalahan sendiri di dalam kelas dan mengganggu konsentrasi teman lain. Nah, di sini yang menjadi kekhawatiran saya adalah jika keadaan tersebut dibiarkan, itu kan otomatis berpengaruh pada hasil pembelajaran mereka. Nah, maka dari itu saya mencoba untuk mencari beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, di sini saya akan mengungkapkannya ke Bu Feni dengan harapan saya mendapatkan penguatan dari Bu Feni, juga mendapatkan solusi pencerahan juga bagaimana saya dalam mencapai tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Baik Bu Umi, itu tadi tujuan dari pertemuan ini. Kemudian ada juga mungkin harapan dari Bu Umi. Ya, harapan saya jelas ada bahwa setelah kegiatan coaching ini saya harap yang saya harapkan di sini mendapatkan solusi, juga penguatan tentunya dari Bu Feni, bagaimana saya menyelesaikan masalah tentang anak-anak yang kurang termotivasi, sehingga tujuan saya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kondusif dan lebih nyaman itu akan tercapai. Oke, untuk mencapai tujuan itu tentunya ada hal-hal yang Bu Umi miliki atau suatu kekuatan dari diri Bu Umi untuk mencapai tujuan itu. Ya. Kira-kira supaya anak itu nanti lebih apa ya, aktif lagi, termotivasi. Iya, kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Bu Umi? Selaku guru di sini ya, kekuatan yang saya miliki tentunya di sini saya mampu menyesuaikan pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan anak, juga sesuaikan dengan kebutuhan anak, mengenal lebih dekat tentang anak, juga di sini memberikan motivasi dan dukungan, serta memberi penghargaan pada anak. Yang selanjutnya di sini insya Allah saya menguasai lebih tentang materi apa yang akan saya sampaikan kepada anak. Kemudian dari permasalahan itu tadi, hambatan-hambatan itu dulu, hambatan dan tantangan yang dihadapi atau yang Bu Umi temukan. Ya. Hambatan dan tantangan yang saya temukan, yang pertama mungkin dari internal anaknya itu sendiri. Tentunya anak itu yang saya lihat motivasi untuk belajarnya kurang. Mungkin ini salah satu dari efek perkembangan digital. Jadi mereka itu lebih asik dengan HP-nya, akhirnya konsentrasi atau motivasi ke anak itu menurun drastis. Yang kedua mungkin juga dukungan dari orang tua yang kurang di saat mereka membutuhkan perhatian yang lebih di rumah untuk belajar, nah orang tua sibuk dengan kegiatannya sendiri. Terus di sini untuk faktor yang dari luar itu tentunya bahwa saya mengajar dalam satu kelas itu ada 36 anak. Itu yang saya rasakan memang terlalu berat. Jadi saya tidak bisa memberikan perhatian lebih secara individu ataupun kelompok, sehingga saya bisa mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, karena anak itu terlalu banyak. Di saat saya menyelesaikan di sini, di sana muncul lagi dan seterusnya, kurang efektif. Itu terus yang kedua, lingkungan belajar yang tidak kondusif. Ini sih terpengaruh dari tentunya apa ya namanya, keadaan anak di sekeliling. Mungkin ini salah satu efek dari banyak guru yang mengajarnya itu hanya apa ya, jadi anak guru itu menyampaikan materi, terus setelah itu beri tugas dan ditinggal. Nah, akhirnya Masih pakai model lama itu ya. terus dari kondisi tersebut anak itu otomatis mohon maaf itu banyak yang berada di luar, akhirnya kan mengganggu aktivitasnya. Masalah yang ada di sini. Banyak sebenarnya ya Bu ya, dari diri anak itu sendiri, kemudian orang tua, kemudian dari lingkungan belajar barangkali ya, itu membuat apa,
solusi yang saya siapkan, yang pertama tentunya saya mengidentifikasi masalah. Kenapa anak itu tidak bersemangat dalam belajar, kurang motivasinya, juga tidak konsentrasi penuh dan tidak kondusif di lingkungan kelas. Terus yang kedua di sini saya berusaha untuk memvariasikan metode pembelajaran. Yang sekarang istilahnya dengan pembelajaran berdiferensiasi, terus divariasikan dengan metode-metode pembelajaran mungkin yang lebih menarik bagi anak. Akhirnya anak itu menjadi lebih nyaman, lebih tertarik untuk belajar matematika. Terus berikutnya tidak lupa kita juga memberikan umpan balik. Setiap kegiatan pembelajaran kita berusaha untuk umpan balik dengan anak, menanyakan keadaan anak bagaimana saat pembelajaran, apakah menyenangkan atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Terus yang berikutnya tidak lupa kita melibatkan orang tua, karena anak itu belajar di sekolah kan hanya beberapa jam, selebihnya anak itu berada di lingkungan rumah. Jadi tentunya keterlibatan orang tua yang secara aktif itu akan mempengaruhi kepada motivasi dan peningkatannya. Terus di sini juga jika kita menghadapi masalah tentang anak di kelas, tentunya kita tidak lepas dengan kerjasama wali kelas dan TK. Selain kita berusaha menyelesaikan secara individu, kita juga melibatkan wali kelas sebagai pengganti orang tua di sekolah, juga konselor. Terus yang lain juga di sini solusinya, yang tentunya saya berusaha untuk membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak itu merasa nyaman, juga senang di saat ada pembelajaran yang matematika itu orang bilang pelajaran yang paling sulit. Jadi tadi solusi-solusi Bu Umi itu banyak sebetulnya ya. Ya. Jadi dari perencanaan terus nanti ada aksinya di kelas ya. Jadi apa namanya, semua itu perlu direncanakan dengan matang jadi nanti bisa tercapai tujuannya. Kemudian dari solusi itu nanti pada saat pelaksanaan tadi ada strategi ya. Nah, strategi yang dilakukan Bu Umi untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti apa? Ya, strateginya yang pertama dalam pembelajaran berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang tidak tegang, yang rileks, anak juga nyaman dengan memberikan variasi-variasi, apakah itu ice breaking atau mungkin istilah stop, terus juga istilahnya dalam kelompok pembelajaran juga kita berusaha untuk heterogen, tidak mengelompok dengan beberapa anak juga. Berusaha di situ ada istilah tutor sebaya, itu yang memberikan efek bahwa tidak ada ketimpangan antara anak yang kurang dengan anak yang lebih, jadi kita jadikan satu saja. Terus ya intinya kita berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan. Terus yang strategi berikutnya di sini membangun relasi yang positif antara saya khususnya sebagai guru dengan siswa, dengan contoh misalkan kita mengenal nama anak, mungkin kita dengan menyebut nama anak itu merasa diperhatikan lebih. Oh iya, ternyata Bu Guru kenal dengan saya. Itu salah satu strategi biar anak itu menjadi merasa diperhatikan. Terus di sini juga membuat struktur atau rencana yang lebih teratur dan rutinitas, seperti jadwal kelas itu harus diyakinkan. Juga kesepakatan kelas sebelum pembelajaran juga di situ ada kesepakatan kelas. Terus yang tugas-tugas juga yang saya berikan ke anak juga mungkin tidak berlebihan, disesuaikan dengan kemampuan anak. Itu mungkin strategi yang saya gunakan. Baik Bu Umi, saya belajar banyak ini untuk strategi-strategi Bu Umi yang nanti akan diterapkan di kelas, dan itu semuanya mendukung untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan itu tadi peran-peran Bu Umi sebagai pemimpin pembelajaran tentunya. Nah, terus untuk mencapai tujuan itu ada jangka waktu mungkin yang akan dipersiapkan ini, tentunya itu harus melalui proses ya. Ya, betul. Tidak dalam waktu instan. Iya, betul. betul. Singkat. Ya, jangka waktunya tentunya di sini berkelanjutan, dimulai dari perencanaan, kita membuat perencanaan pembelajaran, terus metode yang kita siapkan itu kan tentunya tidak bisa berjalan dalam satu waktu. Mungkin dalam matematika dalam satu minggu itu kan ada 2 kali pertemuan, terdiri dari 2 jam. Nah, setiap pertemuan itu saya berusaha untuk menciptakan suasana yang seperti itu, yang menyenangkan, yang kondusif. Nah, di sini untuk mencapai keberhasilan tentunya kita tidak mengukur
hanya bisa berhasil dalam beberapa minggu saja, tapi saya berusaha untuk tetap berkelanjutan. Setelah kita bisa minimal memotivasi anak, nah untuk tahap berikutnya kita juga mungkin mengaktifkan anak dalam diskusi dan sebagainya, itu tetap kita laksanakan secara berkelanjutan, tentunya dengan melihat materi yang kita sampaikan. Baik Bu Umi, intinya jangka waktunya secara berkelanjutan Iya, ya. betul. Kemudian mungkin ada ukuran keberhasilan nanti dari aksi atau rencana aksi Ya. yang akan dilaksanakan Bu Umi. Untuk ukuran keberhasilan saya, tentunya yang pertama adalah perubahan sikap anak. Dengan harapan bahwa setelah kita mencoba untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, anak itu menjadi lebih termotivasi, lebih tertarik dengan matematika, terus akhirnya mereka juga semoga mendapatkan hasil akhir yang lebih bagus, terus nanti di outputnya dari sekolah kami mudah-mudahan mendapatkan rapor pendidikan yang memuaskan. Ya. Kemudian komitmen apa sih Bu Umi terhadap rencana aksi itu untuk mencapai tujuan? Ya, komitmen saya di sini yang pertama membuat komitmen belajar dulu di kelas. Itu yang kita laksanakan setiap pembelajaran, bahwa selama pembelajaran saya apa yang sudah menjadi kesepakatan, oke, kita laksanakan. Di saat anak melanggar kesepakatan tersebut, apa tindakan yang akan kita ambil, itu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Terus yang kedua di sini mengaktifkan bersama kegiatan komunitas besar dalam sekolah bersama dengan teman sejawat, tentunya dengan melibatkan semua unsur-unsur masyarakat di sekolah. Terus selanjutnya di sini pemanfaatan teknologi, karena kita tidak lepas dari perkembangan gadget yang luar biasa, dengan memberikan pengertian kepada anak bahwa penggunaan gadget itu memang sangat berkembang, tapi marilah kita gunakan secara bijaksana. Bagus sekali dari jawaban ini. Kemudian bagaimana Bu tindak lanjutnya setelah kegiatan coaching? Setelah ini saya akan menerapkan rencana aksi saya. Terus tidak lupa dari rencana aksi yang akan saya laksanakan, kita juga selalu membuat refleksi diri, kita jurnal, evaluasi kegiatan pembelajaran. Terus yang tentunya kita juga mencari dukungan dari komunitas belajar di sekolah, teman sejawat, dan tidak lupa juga kepala sekolah. Bagus sekali tadi jawaban Bu Umi, kemudian solusi-solusi strategi yang akan Bu Umi terapkan pada rencana aksi. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan Bu Umi, mencapai tujuan ini. Jadi ada perubahan yang signifikan ya dari siswa dan juga dari Bu Umi itu sendiri. Nah, terus perasaan Bu Umi bagaimana Bu pada kegiatan coaching ini? Alhamdulillah, iya betul. Setelah adanya kegiatan coaching ini, saya merasa senang juga diberi kesempatan oleh Bu Beni untuk mengemukakan unek-unek saya tentang masalah yang saya hadapi, tentang solusi yang sudah saya siapkan. Semoga intinya harapan saya bisa terwujud untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Semoga terlaksana dengan baik. Amin. Demikian tadi Pak Rupi praktek coaching saya dengan Bu Umi. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rupi. Barangkali ada yang mau ditanyakan pada saya. Terima kasih, ini perpaduannya luar biasa ini. Terima kasih Bu Heni yang telah memberikan suatu diskusi coach dan coaching yang sangat luar biasa, saling melengkapi, saling keterpaduan yang sangat menarik dan saling melengkapi. Kemudian saya selaku observer akan menanyakan kembali kaitannya dengan ini. Yang pertama, terima kasih Bu Heni yang telah memberikan coach tadi. Habis ini berjalan lancar sekali. Yang pertama saya akan menanyakan bagaimana perasaan Bu Heni setelah melakukan coaching. Perasaan saya yang pertama ya Pak Rupi, senang sekali bisa mendampingi Bu Umi, bisa menjadi pendengar yang baik dari Bu Umi, menyampaikan permasalahan
permasalahan, kemudian ada strategi dan solusi. Nah, di situ saya mencoba untuk mendengarkan dengan aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang berbobot untuk Bu Umi. Seperti itu Pak. Jadi sehingga nanti harapannya dari pertanyaan-pertanyaan itu Bu Umi bisa menyampaikan semua permasalahan sekaligus solusi dengan strategi seperti itu untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, terima kasih Bu Feni. Pada saat coaching kali ini tentunya ada harapan kira-kira apa yang Bu Feni lakukan untuk proses coaching ini? Harapan atas proses coaching ini adalah saya bisa belajar dari Bu Umi, menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa mengarahkan, kemudian menggali dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian juga saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga nanti Bu Umi bisa lebih terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang sedang dialami oleh Bu Umi dari mencari menyampaikan permasalahan, kemudian ada identifikasi masalah sampai dengan solusi. Baik Bu Feni, berarti sudah tercapai secara indikator pengembangan yang Bu Feni harapkan. Baiklah Bu Feni, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang tadi Bu Feni lakukan. Berdasarkan observasi saya, ini percakapan yang Bu Feni lakukan sudah berjalan yang sangat baik, sangat lancar, saling melengkapi antara coach dan coaching, di mana Bu Feni sudah melakukan percakapan coaching secara sesuai dengan alur kita, yaitu Bu Feni sudah menanyakan tujuan kepada coaching pada kegiatan coaching tersebut, mengarahkan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi untuk menyelesaikannya, dan Bu Feni sudah memotivasi coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, dengan penuh tanggung jawab menjalankan kegiatan tersebut, dan Bu Feni sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana Bu Feni sudah fokus dengan coaching, artinya Bu Feni sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian Bu Feni sudah mendengarkan aktif ketika coaching bercerita, serta sudah aktif mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian selain itu Bu Feni juga sudah mampu mencapai kompetensi pengembangan yang Bu Feni harapkan, yang sudah Bu Feni sampaikan pada saat praobservasi. Kemudian setelah baik, saya akan mendengarkan tadi, sangat senang sekali, berterima kasih sekali, dan umpan baik balik yang Ibu berikan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Feni. Nah, dari hasil coaching yang telah Bu Feni lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bu Feni akan kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya? Kompetensi yang akan saya kembangkan, saya perlu banyak latihan juga nih, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach seperti itu Pak. Mungkin itu Pak untuk yang perlu saya kembangkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali, memancing, dan pertanyaan itu nantinya bisa mengarahkan Bu Umi untuk bisa memberikan solusi dan juga menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh iya, baiklah Bu Feni, semoga kompetensi tersebut dapat Bu Feni kembangkan sesuai dengan harapan Bu Feni nanti. Iya, kira-kira
sudah cukup ya? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, baiklah Bu Feni, saya selaku observer mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Apabila saya selaku observer banyak tutur kata saya atau kurang pas, mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.